Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baikuni Alfaruk, mahasiswa Universitas Siber Asia dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, kelas AK602 dengan dosen pengampu Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester saya dengan topik transaksi persediaan antar perusahaan, konsep, eliminasi, dan contoh kasus. Baik, untuk mempercepat presentasi ini, saya akan memulai presentasinya. Agenda pembahasan. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 6 poin penting. Adapun 6 poin penting tersebut antara lain: 1. Konsep dasar transaksi persediaan antar perusahaan. Kedua, tujuan eliminasi dalam laporan konsolidasi. Yang ketiga, jenis-jenis transfer pada biaya perolehan versus dengan laba atau rugi. 4. Arah penjualan. Penjualan downstream versus penjualan upstream. Yang kelima adalah contoh soal penjualan hilir atau downstream dan penjualan hulu atau upstream. Serta yang terakhir, keenam, kesimpulan. Baik, saya akan membahas poin per poin. Poin 1, konsep dasar transaksi persediaan. Transaksi persediaan merupakan bentuk pertukaran yang paling umum terjadi antara perusahaan yang bersifat afiliasi, seperti antara perusahaan induk dengan perusahaan anak. Pertukaran ini melibatkan penjualan atau pembelian barang dagangan di antara mereka. Adapun prinsip kunci dari transaksi ini adalah dari sudut pandang entitas konsolidasi, transaksi ini dianggap belum terjadi sampai barang tersebut benar-benar terjual kepada pihak eksternal atau non-afiliasi. Artinya, penjualan dan laba antar perusahaan tidak diakui sebagai penjualan atau laba bagi kelompok usaha secara keseluruhan. Adapun tujuan utama dari transaksi persediaan adalah menyajikan laporan keuangan seolah-olah induk dan anak perusahaan adalah satu entitas ekonomi tunggal. Selanjutnya, tujuan eliminasi dalam konsolidasi. Dalam laporan laba rugi, tujuan eliminasi antara lain menghapus pendapatan, penjualan, dan HPP antar perusahaan, memastikan laba rugi hanya mencerminkan transaksi dengan pihak luar, serta menghindari pencatatan kinerja yang berlebihan atau overstatement. Sedangkan pada neraca, tujuan eliminasi dalam konsolidasi antara lain menghapus laba yang belum direalisasi dari persediaan akhir, menyajikan persediaan sebesar biaya perolehan historis aslinya, dan menghindari pencatatan aset yang berlebihan atau overstatement. Yang ketiga, jenis-jenis transfer persediaan. Ada dua jenis transfer persediaan. Yang pertama, transfer pada biaya perolehan atau at cost. Transfer ini terjadi ketika harga jual ke afiliasi sama dengan biaya perolehan penjual. Dalam kasus ini, tidak ada laba atau rugi yang timbul dari transfer internal. Eliminasi tetap diperlukan untuk menghapus penjualan dan HPP agar tidak tercatat ganda. Pada transfer ini tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi karena tidak ada laba yang belum direalisasi. Selanjutnya adalah transfer dengan keuntungan atau kerugian. Harga jual ke afiliasi lebih besar dari biaya perolehan penjual, sehingga menimbulkan laba antar perusahaan. Laba ini dianggap belum direalisasi
jika persediaan masih berada di gudang pembeli pada akhir tahun buku. Eliminasi wajib dilakukan untuk menghapus transaksi dan laba yang belum direalisasi. Penghapusan ini memastikan persediaan disajikan pada biaya perolehan aslinya dari sudut pandang konsolidasi. Selanjutnya, arah penjualan. Penjualan downstream versus penjualan upstream. Penjualan hilir atau downstream adalah penjualan dari induk perusahaan yang menjual ke anak perusahaan. Laba pada penjualan ini dicatat pada buku induk. 100% laba yang belum direalisasi mengurangi bagian laba milik induk dalam laporan konsolidasi. Karena induk adalah entitas yang mencatat laba internal tersebut. Selanjutnya adalah penjualan hulu atau upstream sale, yaitu penjualan dari anak perusahaan yang menjual ke induk perusahaan. Laba tercatat di buku anak dan laba yang belum direalisasikan dialokasikan antara induk dan kepentingan non-pengendali atau KNP sesuai dengan persentase kepemilikan induk atas anak. Hal ini dikarenakan KNP memiliki bagian dalam laba anak. Selanjutnya, untuk memperdalam ilmu, saya akan menjabarkan contoh soal. Contoh soal 1, penjualan hilir atau downstream. Skenario, PT Induk memiliki 80% kepemilikan saham, menjual barang ke PT Anak dengan harga jual 100 juta rupiah. HPP bagi Induk adalah 75 juta rupiah dengan total laba antar perusahaan 25 juta rupiah. Persediaan tersisa di gudang anak pada akhir tahun adalah 40%. Perhitungan laba yang belum direalisasi adalah total laba dikalikan persentase persediaan sisa. Dengan total laba 25 juta dan persediaan sisa 40%, sehingga laba yang belum direalisasi adalah 10 juta rupiah. Dengan penjualan eliminasi downstream pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut. Pada akun penjualan dicatat pada debit sebesar 100 juta rupiah. Pada akun HPP catat pada kredit sebesar 90 juta rupiah dan persediaan pada kredit sebesar 10 juta rupiah. Dengan penjelasan, debit penjualan menghapus seluruh pendapatan dari transaksi internal. Kredit persediaan mengurangi nilai persediaan sebesar laba yang belum direalisasi, mengembalikan ke biaya perolehan asli bagi entitas konsolidasi. Adapun kredit HPP adalah angka penyeimbang untuk memastikan HPP konsolidasi disajikan dengan benar. Contoh soal 2, penjualan hulu atau upstream. Dengan skenario, PT Anak menjual barang ke PT Induk dengan kepemilikan 90%. Harga jual 50 juta dan HPP bagi anak 40 juta. Total laba antar perusahaan 10 juta rupiah dengan persediaan tersisa di gudang induk pada akhir tahun sebesar 100%. Perhitungan dan alokasi laba yang belum direalisasi. Laba yang belum direalisasi adalah 10 juta rupiah, alokasi ke induk 90%, yaitu 9 juta rupiah, dan alokasi ke KNP 10 juta rupiah. 10% atau 1 juta rupiah. Adapun jurnal eliminasi upstream pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut. Pada penjualan dicatat pada debit besar 50 juta rupiah, HPP dicatat pada kredit sebesar 40 juta rupiah, dan persediaan dicatat pada kredit sebesar 10 juta rupiah. Dampak penting dalam perhitungan alokasi laba bersih PT Anak harus dikurangi dulu dengan 10 juta sebelum dialokasikan ke induk dan ke KNP. Selanjutnya adalah kesimpulan dan poin-poin kunci. Yang pertama, tujuan utama transaksi persediaan antar perusahaan
adalah menyajikan laporan keuangan seolah-olah tidak pernah terjadi transaksi internal, dengan fokus eliminasi laba atau rugi yang belum direalisasikan atau unrealized profit atau loss yang melekat pada persediaan akhir. Dengan perbedaan kunci, penjualan upstream 100% laba belum direalisasi mengurangi laba bersih bagian induk. Pada penjualan upstream, laba belum direalisasi dialokasikan secara proporsional ke induk dan ke kepentingan non-pengendali atau KNP. Baik, saya cukupkan presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.